Oke, sudah play Pak Agung. Sudah bisa terlihat ya? Ya, Ya. sudah. Oke, kita mulai. Kita awali dulu dengan basmalah dulu Pak Agung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Pak Fauzi, dan juga Pak Agung Hidayatullah akan mempraktikkan coaching dengan alur tirta. Oke, selamat siang Pak Agung. Selamat siang Pak Fakih. Sehat Pak Agung? Alhamdulillah. Kok kelihatannya siang hari ini agak kurang semangat, agak lesu, kenapa Pak Agung? Memang kemarin lagi kurang enak badan karena perjalanan jauh Pak Fakih. Terus ini tumben Pak Agung kita mengadakan pertemuan ini, gimana Pak Agung? Ini Pak Fakih, saya sedikit ada permasalahan dan kita minta masukan atau arahan atau bimbingan dari Pak Fakih, karena saya sebagai kelas 3 ada salah satu siswa laki-laki yang belum bisa membaca Pak Fakih. Kelas 3 ya Pak Agung? Iya, kelas 3 belum bisa membaca. Ada berapa anak Pak Agung yang belum bisa membaca? Dari siswa 21 yang bisa membaca, satu anak Pak Fakih. Itu penyebab dari belum bisa membacanya kenapa Pak Agung? Nah, karena saya sendiri masuk sebagai wali kelas 3 itu tahun kemarin, itu saya ditugas oleh kepala sekolah untuk mengaku kelas 3. Nah, ketika saya menyuruh siswa kelas 3 untuk membaca satu persatu gantian, tidak secara langsung, saya menemukan anak yang bernama Mas Davin itu belum bisa membaca. Nah, saya juga tahu bahwa anak itu tidak bisa membaca ketika kelas Mas Davin naik ke kelas 3 Pak Fakih. Berarti bisa dikatakan ini baru teridentifikasi ya Pak Agung. Artinya Iya, siswa tersebut itu masuk kelas 3, naik ke kelas 3, ternyata kelas 3 itu belum bisa membaca. betul. Terus ketika saya mengetahui salah satu siswa saya belum bisa membaca, saya mencoba untuk memberikan waktu setelah pulang sekolah, itu memberi waktu tambahan, yaitu untuk pelatihan mengeja dan latihan membaca. Tapi sudah sekali, 2 kali, 3 kali belum ada perubahan yang signifikan Pak Fakih. Nah, itu terkendala itu faktor gen atau faktor apa? Biasanya ketika saya memberikan bagaimana cara membaca kepada anak dan juga membagikan buku cara membaca lancar, itu anak bisa kelihatan perubahannya Pak Fakih. Kalau yang ini kok luar
luar biasa dan istimewa ini Pak Fakih. Oh, kalau boleh tahu, Pak Agung sendiri sudah pernah berkomunikasi apa belum dengan wali siswa atau wali murid dari anak tersebut? Sudah Bapak, saya sudah pernah menanyakan langsung kepada orang tuanya, kenapa ini Mas Davin membacanya kok belum lancar ya Pak. Langsung orang tuanya juga menjawab, apa namanya, Mas Davin juga kalau di rumah kemarin pas kelas 2 juga ikut les membaca Pak Guru. Tapi karena mungkin anaknya itu kurang serius, jadi mungkin belum ada perubahan yang signifikan. Saya juga sudah menanyakan langsung, tapi saya membaca dari pengamatan saya, memang orang tuanya di rumah itu mungkin kepedulian mendampingi anak dalam belajar itu kayaknya kurang Pak Fakih. Iya. Mungkin orang tuanya sibuk ya, Pak Agung. Sibuk kerja atau Kalau orang tuanya Mas Davin itu malah menjadi juru kebun di sekolah kami, itu penjaga sekolah, dan ibunya bekerja di kantin. Nah, sehingga saya bisa komunikasi langsung, ini Bu, Mas Davin keterampilan membacanya belum lancar, saya minta kerjasamanya, kalau di sekolah tanggung jawab saya, kalau di rumah tolong Ibu untuk membantu mendampingi kegiatan belajarnya. Tapi sudah berusaha semaksimal mungkin, orang tuanya mencoba, tapi karena informasinya anaknya juga kemarin-kemarin belum mempunyai minat membaca, jadi belum ada perubahan yang signifikan. Iya, berarti artinya gini, Pak. Jenengan karena wali muridnya kebetulan juga penjaga di SD ya, SD jenengan, jadi tidak ada kendala terkait komunikasi dengan orang tua. Kira-kira Pak Agung, selain memberikan jam tambahan, langkah-langkah apa saja yang mungkin bisa ditempuh Pak Agung untuk memperbaiki kemampuan membaca anak tersebut? Saya punya perencanaan ini Pak Fakih. Saya punya berapa buku metode belajar belajar lancar membaca. Nah, itu nanti kemarin saya sudah beli. Saya mau mencoba dengan buku yang saya beli di situ, yang metode AIUEO. Nah, itu biasanya kalau metode menghafal itu juga harapan saya itu juga bisa membantu, tidak mengeja tapi hurufnya langsung terbaca, a, ba, ca, da, ba, a. Itu anak latihan menghafal huruf, tapi dia juga sudah mempunyai modal mengeja. Daya ingatnya ketika mengeja, ama, ma, rara. Nah, itu ma yang dieja pertama itu kadang lupa, seperti itu. Amama, rara. Nah, itu agak agak lambat untuk menyambung kata itu. Nah, ini saya juga yang perlu saya tekankan kepada anak. Yang pertama itu harus mempunyai rasa suka membaca, senang membaca.
saya fasilitasi, saya belikan buku, beberapa buku metode membaca lancar. Ya mudah-mudahan dengan saya memfasilitasi membelikan buku dan waktu sebelum masuk sekolah, sebelum masuk kelas, dan nanti waktu setelah pulang sekolah itu akan memperingat bagaimana cara membaca lancar kepada Mas David itu sendiri. Dan juga dengan motivasi, dukungan dari orang tua, dukungan dari guru, dan dukungan dari teman-temannya juga sangat-sangat mendukung Pak Fatih. Sangat mendukung ketika ada jeda waktu, Mas David sini saya bantu membaca seperti itu. Mungkin dengan cara itu kedepannya anak harapannya bisa membaca. Yang pertama saya fasilitasi buku yang ada gambarnya. Itu Pak Fakih. Iya. Tadi rencana Pak Agung sudah bagus ya, mau ada memfasilitasi dengan berbagai bacaan terkait dengan metodologi belajar cepat membaca ya Pak Agung. Iya. Kemudian selain itu Pak Agung mungkin ada kerjasama dengan wali murid di rumah atau bagaimana yang mungkin Pak Agung mau lakukan atau sudah dilakukan oleh Pak Agung? Kalau saya juga sudah menyampaikan secara lisan kepada wali murid. Intinya kalau di rumah itu tanggung jawab wali murid, dan mungkin yang belum saya lakukan itu saya belum menyampaikan kepada wali murid laki-laki atau ayahnya, belum menyampaikan langsung bahwa saya minta tolong kepada Bapak sebagai kepala rumah tangga, ini Mas David perlu ada pendampingan di rumah karena Mas David belum lancar membaca. Mungkin kekurangan saya itu Pak Fakih. Saya belum sempat menyampaikan kepada orang tua ayah. Baik, artinya dari permasalahan Pak Agung, sebenarnya Pak Agung sudah bisa menggali alternatif solusi yang bisa diterapkan untuk anak tersebut agar masalah kesulitan membacanya itu bisa teratasi. Salah satunya tadi Pak Agung menyiapkan bahan bacaan tentang metodologi cara cepat membaca. Bentar Pak Agung. Udah terkoneksi lagi Pak Agung. Tadi terputus. Ya. Ya betul. Ya itu tadi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Pak Agung dalam rangka menyelesaikan persoalan yang ada di dalam kelas Pak Agung, terutama kaitannya dengan kesulitan membaca yang dialami oleh Mas Davin. Langkah selanjutnya adalah komitmen Pak Agung ya, terkait dengan langkah-langkah yang mau dilaksanakan. Itu kira-kira kapan mau dilaksanakan oleh Pak Agung? Kalau dalam proses itu sudah saya laksanakan, tinggal kedepannya juga saya akan menindaklanjuti proses ini dengan harapan dengan langkah-langkah yang nanti saya lakukan dengan tadi saya menemukan langkah-langkah dengan sendirinya. Mudah-mudahan dengan langkah seperti itu
siswa ada motivasi membaca, terus rajin membaca dengan adanya kerjasama antara guru dengan wali murid, ayah dan ibunya. Mudah-mudahan dengan tips yang tadi saya sampaikan ke Bapak, mudah-mudahan langkah-langkah itu kedepannya akan berhasil. Ketika saya menemui permasalahan salah satu anak yang belum bisa membaca, Pak. Iya. Kemudian kira-kira yang terlibat untuk bisa membantu Pak Agung siapa saja? Ya, nanti saya juga minta tolong kepada ketika di rumah, karena di rumah juga ada kakak kelasnya SMP, mungkin itu juga akan membantu. Itu kalau di rumah. Terus nanti kalau di sekolahan, karena saya juga salah satu wali siswa yang bertanggung jawab di wali kelas 3, nanti saya mencoba minta tolong kepada teman guru yang lain untuk istilahnya membantu memberikan motivasi dan mungkin metode pembelajaran yang lain, karena mungkin keterbatasan saya dalam menyampaikan metode bagaimana cara membaca kepada anak belum tepat. Ya, saya juga mau berusaha minta tolong kepada teman guru, siapa tahu nanti dengan langkah seperti itu anak lebih semangat, dan juga harapannya saya sebagai guru kelas 3, Mas Dapin dapat membaca dengan lancar. Iya, iya, sangat bagus sekali Pak Agung. Artinya Pak Agung sudah mempersiapkan rencana terkait metodologi baru dengan penyediaan buku-buku baru untuk membantu Mas Davin dalam rangka agar cepat bisa membaca. Kemudian juga Pak Agung melakukan kerjasama dengan wali murid, juga Pak Agung berkolaborasi dengan guru lain. Artinya 3 unsur itu kalau dijalankan insya Allah akan sangat membantu sekali dalam rangka menyelesaikan Pak Agung. Itu sangat bagus Pak Agung ya. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Setelah kita diskusi nih, perbincangan kita, bagaimana perasaan Pak Agung? Saya merasa senang, istilahnya Bapak pakai sebagai orang yang dituakan. Saya merasa termotivasi dan juga ada perhatian saya dalam membimbing anak, dan ketika saya menemukan permasalahan dengan adanya sharing ini, saya lebih terbuka. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan dan mendengarkan apa yang tadi diuraikan oleh Pak Fakih, mudah-mudahan kedepannya saya sebagai guru kelas 3 dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas 3, salah satunya siswa yang belum lancar membaca. Saya merasa senang Pak. Iya. Dan terima kasih. Sama-sama Pak Agung, saya juga merasa senang bisa saling bertukar pikiran, bisa kita saling berbagi keluh kesah, masalah yang kita hadapi, dan tujuan akhirnya adalah kita bisa menemukan solusi dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada di dalam diri kita. Oke Pak Agung, sementara begitu aja, cukup. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.
Tak stop dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya hormati Bapak Fasil Bapak Sugianto, yang saya hormati teman CGP Bapak Fakih. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan watching yang di sini coach dan Bapak Fakih watching. Dan saja saya sebagai gimana ya Pak Fakih? Pak Fakih bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Dikit agak capek, ya, agak lelah. Ya memang kita walaupun capek karena kita punya tanggung jawab Pak Fakih, kita harus pintar-pintar berbagi waktu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Kenapa Pak Fakih kok kayaknya kurang semangat, kok kurang mood? Itu kenapa Pak Fakih? Coba diceritakan, siapa tahu nanti saya bisa memberikan sedikit apa namanya tukar pengalaman Pak Fakih. Akhir-akhir ini saya agak terasa terbebani oleh tugas-tugas tambahan di luar tupoksi saya sebagai guru, Pak Agung. Saya selain mengajar, saya kan juga mempunyai tugas tambahan, yaitu terkait dengan pelaporan inventaris barang, kemudian terkait dengan pelaporan bos, dan juga pengadministrasian itu dalam surat menyurat itu di sekolah biasanya saya melaksanakan. Ditambah lagi saya juga sedang mengikuti program guru penggerak, dan terkadang itu tuntutan itu berbarengan, Pak Agung. Itu yang kadang menjadikan mood saya agak hilang. Ya, mungkin bisa berbagi pengalaman Pak Fakih. Mungkin saya juga pernah mengalami hal itu. Saya tadi mendengarkan apa yang disampaikan Pak Fakih. Selain sebagai tugas guru, Pak Fakih diberi tugas tambahan menjadi inventaris, mungkin terus laporan bos, dan sekarang sedang mengikuti calon guru penggerak. Saya melihat Pak Fakih tugasnya luar biasa. Apa Pak Fakih sudah pernah minta tolong kepada teman untuk membantu memberikan solusi agar pekerjaan Pak Fakih itu bisa terbantu? Belum pernah, Pak Agung. Belum pernah, Pak Agung. Dan di sini saya ya berkeluh kesah kepada Pak Agung selaku pimpinan sekolah di sini. Barangkali nanti ketemu solusi terbaiknya agar saya dalam menjalankan tugas juga bisa maksimal dan juga tidak terkendala, baik itu tugas pokok dan fungsi saya sebagai guru yaitu mengajar, dan juga tugas tambahan saya di luar tugas pokok dan fungsi saya sebagai guru, kayak gitu Pak Agung. Pak Fakih sudah pernah mungkin mencoba istilahnya untuk menyelesaikan tugas di sekolah itu, karena itu kan tugas satu sistem
mencoba untuk minta tolong kepada rekan, istilahnya agar tugasnya Pak Fakih itu bisa dibantu dan bisa terselesaikan. Mungkin Pak Fakih sudah pernah melaksanakan hal itu dulu. Pernah sih, cuman posisinya juga sama-sama mempunyai tugas sendiri-sendiri Pak Agung. Jadi apa yang sudah ditugaskan ke saya itu eh, mau tidak mau saya pikul sendiri Pak Agung. Mungkin saya sebagai orang yang diduakan karena saya merasa percaya bahwa Pak Fakih itu mampu melaksanakannya, dan saya melihat Bapak Fakih itu orangnya tanggung jawab dan profesional. Harapan kami Pak Fakih betul-betul bisa mengatur waktu Pak Fakih. Jangan menunda pekerjaan. Ketika ada pekerjaan, apabila ada tugas, alangkah baiknya langsung dikerjakan walaupun belum selesai. Itu nanti Pak Fakih tidak merasa terbebani. Tapi kalau melaksanakan pekerjaan itu dengan menunggu nanti, itu nanti akan merasa sulit, bahwa itu setiap hari itu akan menumpuk. Pengalaman saya dulu ketika diberi tugas kepada atasan, saya mencoba untuk menyelesaikan walaupun mungkin baru satu atau dua atau tiga, contohnya seperti itu akan mengurangi beban Pak Fakih. Itu karena mungkin ngepasti antara tugas Pak Fakih sebagai guru kelas dan juga ada tuntutan laporan dari keadministrasian, pelaporan bos atau yang lain. Apalagi Bapak Fakih sekarang menjadi calon guru penggerak. Nah, saya menyarankan, karena itu semua amanah dan insya Allah Bapak Fakih mampu melaksanakan dengan baik tanggung jawab yang diberikan Bapak Fakih. Insya Allah lelah akan menjadi lillah. Amin, amin Pak Agung. Ya, terima kasih masukannya Pak Agung. Saya akan berusaha maksimal lagi dalam menjalankan apa yang menjadi tugas saya, baik itu tugas pokok maupun tugas tambahan, dan insya Allah saya akan tanamkan ikhlas. Artinya saya akan berusaha ikhlas biar hati saya juga tenang dan tidak merasa terbebani oleh tugas-tugas yang memang menjadi tugas saya. Ya Pak Agung. Betul Pak Fakih. Kalau kita melihat ke belakang, ketika kita belum menjadi ASN, apa harapan kita? Harapan kita akan berusaha bagaimana cara kita menjadi ASN, dan alhamdulillah kita sekarang menjadi ASN. Nah itu ketika kita tidak semangat, kita bisa melihat teman kita yang belum diangkat menjadi PNS. Itu akan memotivasi kita bahwa kita akan membuka lembaran baru, yaitu dengan semangat, dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Insya Allah Bapak Fakih itu bisa. Ini sebagai hanya saran dari saya sendiri ketika banyak tugas, tapi karena itu sudah tugas yang diberikan, salah satu amanah, dan kalau sudah ditunjuk berarti orang yang diberi
diberi tanggung jawab dan dipercayakan oleh atasan. Mudah-mudahan Pak Fakih ya. Amin. Nah, mungkin kita atau dengan rekan-rekan yang lain, kalau ada waktu jeda kita bisa study tour atau pelesiran untuk menghilangkan rasa-rasa kejenuhan dengan beban-beban yang kemarin mudah-mudahan. Ya, terima kasih Pak Agung, masukan dari Pak Agung. Saya sangat mengucapkan terima kasih sekali, dan ini bisa membantu saya lebih rileks lagi, lebih semangat lagi dalam menjalankan tugas saya, Pak Agung. Ya, sama-sama kita sebagai rekan kerja, ya kita sudah berteman cukup lama, walaupun kita hanya beda senior dan junior, pada dasarnya kita adalah sama, yaitu saling mengisi dan saling memotivasi, saling mengingatkan dan saling membantu. Saya sendiri juga masih tahap belajar. Saya juga punya atasan, Pak Fakih juga punya atasan. Mari kita bersama-sama melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kita. Kita punya atasan, dengan harapan apa yang menjadi program pemerintahan kita dapat laksanakan dengan baik. Kita tetap semangat, dan insya Allah kalau kita ikhlas dalam menjalankan, insya Allah hati kita akan senang dalam melaksanakan pekerjaan. Seperti itu Pak Fakih. Iya Pak Agung, terima kasih sekali Pak Agung. Ini karena sudah jamnya pulang, saya mohon pamit dulu nggih Pak Agung. Oh iya, Ya. salam buat keluarga. Keluarga itu juga penting dan perlu diperhatikan, dan juga perlu diberikan kasih sayang yang tidak terbatas. Kalau di rumah itu otomatis keluarga, kalau di sekolahan ya keluarga yang kedua, saling saling diberi tanggung jawab oleh kita semuanya. Sugeng kondur Pak Fakih. Pak Agung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tak save dulu ya rekamannya. Oke, Pak Fakih.